warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mayunsri, kembali lagi dengan saya Salsabila Putri. Pada kesempatan kali ini, saya dan tim Mayunsri akan menyorot kegiatan workshop yang diadakan oleh Teknik Elektro dengan judul Pembuatan Rencana Pembelajaran Semester atau RPS. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam ruangan kita pada acara kali ini. Tapi untuk saat ini kita sedang break makan siang. Jadi setelah acara workshop pembuatan rencana pembelajaran semester itu akan ada acara selanjutnya yaitu FGD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam untuk ngecek lokasinya. Oke, jadi di sini para undangannya sedang makan siang dan break sholat. Boleh dilihat. Oke, jadi di sini kita sedang menanti para tamu undangan yang sedang break makan dan break sholat. Boleh langsung dilihat saja. Funny thing about love, when it comes and goes, you never know. So you gotta keep your heart exposed, and you can be sure there's no cause and no cure. And if it wants you, oh, it'll come and find you. Fall back just a little, don't wanna lead you on, don't wanna push a feeling and make the feeling go. You see, I got your number, but still I ain't used the phone, no. I let it breathe for a minute, baby. Next thing I know, you call. Damn. One thing I know about love, you never know when it's coming, but you sure know it when it does. Yeah. One thing I know about love, you might get what you ask for, so you better be sure it's what you want. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Yeah. Dari STMT, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik sekali. Semoga sehat selalu Ibu. Amin. Ya. Izinkan saya membaca CV singkat Ibu Dr. Sri Suning Kusumawardani STMT. Beliau merupakan dosen dari Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Teknik. Beliau juga merupakan sekretaris Pusat Inovasi dan Kajian Akademik atau PIKA UGM dari tahun 2018 sampai sekarang. Beliau bersama tim Dalmawa sedang menyusun buku panduan SCL di pendidikan tinggi dan buku panduan magang MBKM tahun 2021. Beliau juga menyelenggarakan MOOCS, mata kuliah transformasi digital untuk seluruh Indonesia melalui 3 platform, ILOK, SPADA, ICE pada tahun 2021. Untuk materi pagi ini akan dibagi menjadi 2 sesi Bapak Ibu. Untuk sesi yang pertama akan dimulai pukul 9:35 menit dari pukul 10.35 sampai 12.00. Izin menanyakan kepada Ibu Suning untuk tanya jawab, apakah setelah selesai Ibu paparan atau boleh bertanya ketika Ibu paparan? Bisa diantaranya saya buka dengan pantun, tidak kalah dengan Mbak MC-nya tadi. Ya. Orek-orek sebentar tadi, ya. Mohon maaf kalau agak jelek gitu ya. Dindo cantik memikat hati, tinggal di Palembang. Ya. Fakultas Teknik Unsri semakin unggul dan berkembang. Pas ya. PS ini kita kaitkan dengan outcome based education, ya, dan IKU 7. Tadi seperti disampaikan oleh Pak WR 1 dan Pak Dekan dan Pak Kajur, bahwa ini sekalian Ibu Bapak semua mempersiapkan untuk akreditasi, baik itu yang nasional maupun yang internasional. Karena akreditasi itu standarnya outcome based education, maka kita tidak bisa menutup mata berkaitan dengan OBE, perlu kita pahami betul. Oke, langsung ke materi berikutnya. Next, ya Ibu Bapak semua, ada konsep penting mengenai outcome based education. Ya, ini pernah kami lakukan sosialisasi di UGM itu ketika UGM awal-awal
akreditasi nasional dan internasional yang berbasis OBE itu, prodi-prodi itu ditanya, apakah kurikulumnya berbasis OBE gitu. Masih ragu-ragu, jadi antara iya dan tidak gitu ya. Akhirnya yang kami lakukan di level universitas, kami nyatakan di kerangka dasar kurikulum bahwa semua kurikulum di lingkungan Universitas Gadjah Mada itu menggunakan pendekatan OBE. Dengan cara seperti itu akhirnya semua pede bahwa kurikulumnya adalah OBE supaya tidak ragu-ragu ketika menjawab asesor. Jadi kita coba lihat beda output dan outcome. Ya, output dan outcome. Kalau di level program studi yang di bagian tengah, yang disebut output, ya, yang disebut output itu adalah jumlah lulusannya, jumlah lulusan. Kalau kita menggunakan pendekatan outcome, maka yang ditagih di program studi adalah ketercapaian dari CPL-nya. Jadi CPL yang sudah dinyatakan itu ditagih, ketercapaiannya seperti apa, itu outcome. Kemudian kalau di level mata kuliah, di level dosen-dosen pengampu mata kuliah, output itu berarti materi-materi kita sudah terdeliver, sudah tersampaikan. Ya, kalau outcome, sudut pandangnya atau pendekatan yang menggunakan outcome based education yang ditagih CPMK yang sudah dinyatakan di rancangan pembelajaran itu ditagih ketercapaiannya seperti apa, ya. Jadi ketercapaian CPMK. Jadi itu hal yang sederhana, perbedaan output dan outcome. Jadi mudah-mudahan konsepnya sudah tertangkap Ibu Bapak semua ya. Kemudian yang berikutnya, next slide. Nah ya, Ibu Bapak semua, ini mungkin satu gambaran yang perlu kita refleksikan ke diri kita masing-masing. Sekarang ini posisinya di tahun 2022, kita ada di abad 21 yang punya karakteristik proses pembelajaran yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi kita sudah dilatih dengan 2 tahun pandemi full online gitu ya. Jadi kita perlu melihat esensi penting sekarang ini dan ke depan itu seperti apa. Kalau dulu kita sebagai dosen itu teori belajar yang kita anut itu kan dulu ada pedagogi, ya, pedagogi di pembelajaran. Kemudian setelah itu ada student center learning. Student center learning itu ini kan sudah lama sebetulnya. Kemudian menggunakan pendekatannya yang kita sebut sebagai andragogi. Jadi bagaimana kita mendesain pembelajaran untuk orang-orang dewasa. Ya, itu yang melatar belakangi student center learning. Kemudian setelah ini kita masuk di abad 21 dan sudah terlatih 2 tahun fully online karena pandemi. Ada 2 pendekatan atau 2 teori pembelajaran yang penting, yaitu cybergogi dan hetagogi. Cybergogi itu apa? Cybergogi itu karena kita sudah terlatih dengan online sebelumnya, Bu Sarifah pasti sudah ingat ya 2 tahun kemarin fully online. Bagaimana kita melakukan engagement dengan mahasiswa walaupun kita terkendala secara fisik bisa bertemu langsung. Jadi menggunakan pendekatan-pendekatan teknologi, tapi kita bisa mengemas pembelajaran kita dengan supaya engagement ya dengan mahasiswa itu tetap terjaga seperti itu. Kemudian yang satunya hetagogi. Nah, hetagogi ini banyak kami teliti Ibu Bapak semua karena hal mendasar sekarang ini di sistem pendidikan kita mempersiapkan mahasiswa kita itu kemampuan belajar mandirinya meningkat. Ya, di hetagogi itu prinsipnya bagaimana kita mendesain pembelajaran kita supaya kemandirian belajar mahasiswa itu meningkat. Ya, ini adalah modal utama mahasiswa. Kenapa? Karena ke depan itu perubahannya tidak hanya 5 tahun sekali, tetapi mungkin 2 tahun sekali itu berubah dengan sangat cepat. Maka modal yang perlu kita siapkan ke anak-anak adalah kemandirian belajar untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, lifelong learner. Jadi ini yang ada di paling ujung yang besar itu hetagogi itu sekarang menjadi dasar dari atau prinsip dari pembelajaran kita di abad 21 ini, di mana salah satunya
bidang teknik elektro dan teknologi informasi itu sangat mewarnai perubahan-perubahan yang ada. Kebetulan saya mengajar salah satu mata kuliah itu jaringan komputer. Jaringan komputer itu sudah sangat lama itu agak stagnan, ya itu saja gitu ya. Routing protokol ya itu aja, OSPF, EIGRP, RIP, jadi itu saja. Tapi kalau ibu bapak lihat sekarang di IEEE Access, routing protokol itu sudah diwarnai dengan AI, Artificial Intelligence. Jadi bagaimana AI itu berpengaruh di routing protokol kita sekarang. Jadi perubahannya sudah sangat dinamis. Demikian juga di aspek yang lain. Mungkin ibu bapak semua di STL, kemudian di telekomunikasi dengan IoT-nya, bahkan sekarang isu mengenai kebocoran data di mana-mana, di keamanan cyber, ya, di cyber security ini bidang kita ini. Ya. Jadi artinya ilmu kita itu sangat andil terhadap perubahan-perubahan mendatang. Sehingga apa yang perlu kita lakukan, ya kita semua harus ikut berkembang dengan keilmuan itu. Ya, berikutnya next slide, ibu bapak semua. Ini kajian kami berkaitan dengan keterampilan abad 21 yang perlu kita siapkan ke anak-anak, karena mahasiswa kita itu tidak hidup untuk sekarang saja, tetapi untuk hidup di masa depan. Ya, apa yang perlu kita siapkan di kompetensi abad 21? Yang pertama yaitu keterampilan berpikirnya, ways of thinkingnya. Keterampilan berpikir ini kaitannya dengan kreativitas, inovasi, critical thinking, problem solving, decision making, learning to learn. Nah, ini yang kemampuan belajar mandirinya. Ya, ini untuk kaitannya dengan keterampilan berpikir. Yang kedua berkaitan dengan keterampilan dia untuk bekerja nantinya, yaitu kaitannya dengan komunikasi, kolaborasi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penyiapan atau pengenalan tools untuk bekerjanya. Ya, karena mereka akan bekerja dengan perkembangan teknologi yang sekarang. Jadi mengenalkan toolsnya, katakanlah kalau dia bekerja di big data, ya kita kenalkan tools untuk big data tersebut. Kemudian kalau dia bekerja berkaitan dengan sistem distribusi, kenalkan toolsnya untuk sistem distribusi. Kemudian juga literasi berkaitan dengan kecerdasan buatan dan lain sebagainya. Sedikit cerita mengenai tools of working ini yang kami desain di Universitas Gadjah Mada. Ibu bapak semua, kebetulan saya ada di Pusat Inovasi dan Kajian Akademik yang memikirkan strategi-strategi penting yang kami pikirkan itu dengan usaha sedikit tapi nendang gitu ya. Usahanya sedikit tapi nendang. Di tahun 2018 itu kita lihat banyak sekali prodi-prodi mendirikan prodi baru. Namanya kekinian, ya prodi kecerdasan buatan. Kemudian nanti ada mesin learning, prodi mesin learning. Wah, itu salah satu dosen kami, Pak Eka itu sekegangunya. Wah, seneng ya Pak Sunung itu dan Pak Ridi, dosennya di Iwan. Itu ngajarinya ML gojekannya gitu ya. Jadi digojek-gojekin seperti itu. Akhirnya kami berpikir, lah ini kalau pada mendirikan prodi setiap ada isu baru, prodi baru, isu baru, prodi baru, berapa prodi yang kita kelola gitu ya. Akhirnya kami sedikit membuat disrupsi di Universitas Gadjah Mada, yaitu dengan membuat mata kuliah lintas disiplin. Karena kalau kita mau menitipkan mata kuliah, katakanlah ibu bapak punya mata kuliah matematika diskrit katakanlah, kemudian kita diminta untuk tolong dong dikenalkan beberapa hal yang terkini gitu ya, ini mungkin kita kesulitan ya dengan kurikulum yang sudah ada mencampur itu, repot gitu ya. Akhirnya kami mendisrupsinya dengan mata kuliah lintas disiplin. Ada mata kuliah namanya kesehatan mental, mata kuliah kewirausahaan sosial. Kemudian yang kami keampu dengan Pak Lugito namanya mata kuliah transformasi digital. Mata kuliah transformasi digital ini nanti kami mungkin kalau ada sesi saya tunjukkan, diselenggarakan sejak 2018 fully online. Ya,
fully online, mata kuliahnya mengajarkan computational thinking sampai ke programming, kemudian memberikan materi-materi mengenai pengantar big data, IoT, keamanan digital dan seterusnya, dan pesertanya seluruh prodi di Universitas Gadjah Mada. Ya, berapa pesertanya kurang lebih Ibu Bapak semua yang kami ampu? Bisa tebak-tebakan sedikit? 50. Ada yang berapa? 100, satu kelas. Di atas 50. Ya. Yang kami ampu dengan fully online itu hingga 1000. Zoom-nya banyak ya. Kenapa 1000? Karena kapasitas Zoom-nya dan kapasitas webnya maksimal 1000. Jadi kalau itu lebih dari itu masih memungkinkan, dan fully online. Kami siapkan learning management systemnya, dan dari yang awalnya itu agak repot dengan mengelola mahasiswa yang banyak sekali, tapi kami terus belajar bagaimana secara efektif, efisien mahasiswanya banyak, tetapi tetap bisa terkelola aktivitasnya. Ya, kami munculkan ada aktivitas pembelajaran namanya wiki. Wiki itu mengkonstruksi pengetahuan seperti Wikipedia, tapi itu ada di LMS. Jadi kami desain setiap selesai kuliah, setiap selesai materi, mahasiswa itu merefleksikan belajarnya dengan trigger beberapa pertanyaan. Kemudian mereka di kelompoknya akan membuat wiki. Ya, sampai diskusi tugas kelompoknya itu juga menggunakan wiki, dan aktivitas di wiki itu bisa termonitor satu persatu orangnya, jadi tingkat partisipasinya itu bisa terlihat. Ya, si A seberapa, si B seberapa, karena kalau 1000 orang kami punya 125 grup, satu kelompok 8 orang. Satu kelompok 8 orang itu biasanya kalau sebelum kami melakukan aktivitas wiki, 3 orang hanya gandul titip nama saja di kelompoknya. Kemudian dengan adanya wiki itu, terus akhirnya tingkat partisipasinya menjadi lebih meningkat. Kemudian yang kami rancang di situ kontribusi atau partisipasi mahasiswa di setiap refleksi kuliahnya, kemudian mendesain pembelajarannya dan seterusnya. Kemudian yang kami lakukan sejak awal itu gimana ya supaya mereka itu kalau itu mata kuliah lintas disiplin itu betul-betul lintas gitu ya. Jadi satu kelompok itu kami bagi menjadi 2 klasifikasi. Jadi kelompok mahasiswa atau fakultas prodi-prodi yang mempunyai konteks permasalahan, yaitu dari prodi kesehatan, kedokteran, farmasi, filsafat, sosial humaniora, itu kami kelompokkan ke yang punya konteks masalah. Kemudian satu kelompok lagi yang punya kemampuan teknikal, yaitu kami kelompokkan yang dari MIPA sama dari teknik. Jadi MIPA teknik bertemu dengan pihak yang punya konteks masalah. Mahasiswa itu sangat mengapresiasi salah satu yang nyeletuk gitu ya, pertama kali ini jadi kita bertemu dengan mahasiswa di luar prodinya tidak menunggu KKN, jadi menunggu jodohnya tidak menunggu KKN katanya. Mencari jodohnya bisa seawal mungkin katanya, bisa kenal prodi yang lain, dan itu mahasiswanya itu nggak tahu dari mulut ke mulut itu selalu antusias sekali mengikuti. Bahkan yang IUP dari kedokteran itu juga ikut mata kuliah tersebut. Ini cerita sedikit mengenai penyiapan tools of working dari mahasiswa. Karena kami ingin mahasiswa UGM begitu selesai di UGM itu kalau ditanya AI dari apapun prodinya itu udah nyambung gitu. Ditanya IoT, ditanya cyber security dari prodi apapun harus nyambung gitu ya, dengan cara seperti tadi. Kemudian yang berikutnya, penyiapan kita untuk hidup di era sekarang. Jadi mereka kan nantinya itu akan menjadi global citizenship. Bahkan kalau ibu bapak lihat atau baca, sekarang itu banyak negara membuka diri untuk pindah kewarganegaraan, terutama Kanada ya. Ada penyediaan sarana untuk bisa pindah warga negara. Ya, kita coba menyiapkan ke depan, itu pasti tren-tren seperti itu akan berkembang. Bagaimana mahasiswa tetap punya jiwa keindonesiaan walaupun dia berada dimanapun, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di proses pembelajaran abad 21 ibu bapak semua, yang penting bagi seorang
dosen dari sisi merencanakan pembelajaran adalah mindset kita yang terbuka, mindset kita yang lincah. Jadi kalau kita menutup diri, dulu juga saya mengajar seperti ini juga bisa menghasilkan Pak Rektor, bisa menghasilkan dekan gitu ya. Banyak kan seperti itu. Loh, kamu kan didikan orang dulu, ya bisa jadi seperti kamu itu dengan pola dulu. Ya, jadi Ibu Bapak semua mohon pola pikir ini yang kita buka dan kreatif inovatif dari dosen, dimulai dari dosen mendesain proses pembelajaran. Apa yang perlu kita lakukan dalam mendesain proses pembelajaran? Yang perlu kita pikirkan bahwa anak-anak kita itu akan nantinya belajar tidak hanya untuk ditempelkan di kepalanya, tapi belajar untuk dia kemudian berkontribusi. Jadi dipikirkan bahwa anak-anak nanti ketika belajar selesai di bukunya, tidak berhenti di kepalanya, tapi ada sesuatu yang kita beri jawab ke anak-anak, ada yang di-sharing keluar. Apakah itu dalam bentuk makalah, apakah itu dalam bentuk video, itu dalam bentuk konten-konten digital yang di-sharing keluar. Dengan cara seperti itu tanggung jawab mahasiswa menjadi lebih meningkat. Ya. Kemudian berikutnya next, ini kajian kami mengenai kompetensi abad 21. Dari selain aspek kognitif, ada aspek interpersonal, kemudian ada aspek self leadership dan kemampuan digital yang perlu kita siapkan. Berikutnya, kalau kita bicara next slide, kalau kita bicara akreditasi, Bu Bapak semua, salah satu instrumen penting itu kan melihat bahwa keilmuan dari program studi ini sudah melihat tantangan-tantangan ke depan, gitu ya. Ini salah satu hal yang penting. Saya selalu katakan, bicara mengenai kurikulum, kurikulum ini adalah dokumen yang strategis. Alasannya kurang lebih ada dua. Yang pertama, karena kurikulum ini yang nanti akan menyiapkan mahasiswa kita menjadi lulusan seperti apa. Ya. Dan yang kedua, karena kurikulum ini yang akan memperlihatkan perkembangan keilmuan kita ke depan itu mau dibawa kemana. Ya. Jadi dengan melihat kurikulum ini sebagai dokumen strategis, maka kita tidak hanya copy paste dari kurikulum yang lama ditempeli, hanya ditambah rubah tahunnya gitu ya. Nama mata kuliah yang lama dijadikan nama mata kuliah yang kekinian, tapi isinya masih sama gitu ya. Jadi mohon bisa jadi pertimbangan utama. Sekarang kita masuk ke OBE. Tadi kita tahu definisi OBE, beda output dan outcome. Sekarang kita masuk ke prinsip dari OBE itu sendiri. Outcome based education itu salah satu prinsipnya adalah fokus pada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran level program studi itu ada di CPL. Itu janji kita bahwa lulusan kita itu nanti akan seperti yang ada di CPL tersebut. Kemudian operasionalisasi untuk pengukuran CPL itu ada di CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan itu juga akan ditagih nantinya ketercapaiannya. Jadi fokus pada capaian pembelajaran. Yang kedua prinsipnya ada 3 pilar di OBE, yaitu capaian pembelajaran, learning and teaching activities-nya atau disebut sebagai outcome based learning and teaching. Kemudian ada outcome based assessment and evaluation. Ketiganya harus selaras. Apa yang kita nyatakan di capaian pembelajaran, yang kita lakukan di proses pembelajarannya, dan nanti akan diukur di assessment dan evaluasinya. Jadi ketiganya harus selaras. Kemudian prinsip yang ketiga, adanya perbaikan yang berkelanjutan. Artinya kita selalu mengevaluasi pembelajaran kita sebelumnya, kemudian tindakan-tindakan perbaikan apa yang mau kita lakukan di semester berikutnya. Jadi seperti itu. Next, Ibu Bapak semua, kita sudah masuk di OBE-nya. Next slide. Nah, ini gambaran utuh dari kurikulumnya. Kita akan masuk di bagian yang paling bawah, di mana mata kuliah sudah tersedia, kemudian mata kuliah itu diamanai CPL oleh program studi, kemudian kita sebagai pengampu mata kuliah
diminta untuk membuat perangkat pembelajarannya. Perangkat pembelajarannya ada RPS, ada rubrik, ya, kemudian ada tugas, rencana evaluasi dan seterusnya. Nah, nanti kita akan bicara mengenai RPS dan rubrik, ya. Berikutnya, next slide. Nah, sekarang yang perlu kita cermati ketika kita menyusun RPS, meyakinkan bahwa mata kuliah kita itu diamanai CPL yang mana, ya. Karena di OBE ini nanti dari CPL diturunkan ke mata kuliah membuat CPMK, nanti dari CPMK akan dikembalikan ke CPL lagi ketercapaiannya, ya. Sehingga perlu saya selalu katakan perlu proporsional ketika mengamanahkan CPL ke mata kuliah. Nggak mungkin CPL-nya prodi ada sekian diamanahkan ke satu mata kuliah. Ada yang saking semangatnya CPL sikap dari sekian sikap itu diamanahkan ke mata kuliah karena mungkin dosennya, saya ingin juga supaya mahasiswa saya bertakwa, supaya mahasiswa saya disiplin dan seterusnya. Tetapi konsekuensi di OBE itu diukur, bagaimana mengukur ketakwaannya, bagaimana mengukur kedisiplinnya, bagaimana mengukur tanggung jawabnya dan seterusnya. Sehingga perlu proporsional ketika mendistribusikan CPL ke mata kuliah. Kami biasanya CPL yang diamanahkan ke mata kuliah itu kisarannya, ya, 4, 5, 6. Untuk yang sampai 6, 7, 8 itu biasanya di mata kuliah yang SKS-nya besar. Misalkan skripsi, ya, kemudian mata kuliah yang SKS-nya besar. Tapi kalau mata kuliah 3 SKS biasanya di sekitar 4, 5 CPL yang diamanahkan. Kemudian berikutnya next slide, ya. Dan sekarang kita mencoba mulai membuka bagaimana menyusun RPS berbasis OBE untuk sekalian Ibu Bapak menyiapkan akreditasi dan juga sekalian mendukung IKU ke-7, yaitu kelas partisipatif dan kolaboratif berkaitan dengan case method dan team based project, ya. Next slide. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya Ibu Bapak semua. Langsung interupsi saja kalau misalkan ada pertanyaan, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di hotel ini. Kemudian ini tadi yang salah satu prinsip OBE, antara capaian pembelajaran dengan proses pembelajaran dan asesmen evaluasinya harus selaras, ya, harus klop, ya. Kemudian berikutnya ya, Ibu Bapak, ternyata ketika menyusun RPS, hal terpenting yaitu bagaimana kita bisa menyusun CPMK-nya. Nggak sembarangan gitu loh untuk menyusun CPMK-nya. Kita perlu tahu ada 3 kawasan yang kita tuju sebagai arah CPMK. Yang pertama aspek atau kawasan kognitif, yang kedua kawasan psikomotor, yang ketiga kawasan afektif. Kognitif tentu dari keterampilan berpikir dari sederhana sampai dengan kompleks. Kemudian psikomotor berkaitan dengan harmonisasi gerakan saraf dan otot. Kemudian afektif berkaitan dengan sikap, ya. Next, mungkin langsung next slide, ya Ibu Bapak semua. Kalau bicara kawasan kognitif yang sering sekali kita pakai adalah taksonomi Bloom Revise. Mungkin saya sedikit bertanya kepada Ibu Bapak semua, dari mata kuliah Ibu Bapak semua bisa dicek di RPS-nya. Ibu Bapak semua menggunakan kata kerja apa deh yang paling sering tuh di CPMK? Di capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu mengukur, menjelaskan, menghitung, terus apa lagi? Menganalisis, kemudian mengevaluasi. Yang paling sering banyak sekali dipakai itu saya memahami. Salah satu kesulitan kami dalam mencatat di IKU 7 itu kan selama ini kita kan ini ada di feeder ini kan admin yang ini. Sedangkan kalau kita LPS dan segala macam itu kan kaitannya dengan dosen. Nah kemudian kalau di UGM seperti apa Bu? Misalkan si dosen itu, bagaimana si dosen itu bisa memberikan hasil yang seperti ini ke
bagian admin. Oke, jadi di sini untuk acara selanjutnya, acara yang pertama tadi sudah kita lakukan yaitu pembuatan rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah forum group discussion yang dengan judul pengembangan kurikulum yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Oke, kalau begitu kita langsung saja nunggu kegiatan yang kedua ini akan berlangsung. Langsung saja saksikan terus sampai akhir. Dadah. Ibu tamu undangan yang kami hormati, untuk memulai acara mari kita dengarkan sambutan dan pembukaan forum fokus group discussion oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya kepada Bapak Dr. Bakti Yudo Suprapto STMT. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Advisory Board yang ada melalui dari Pak Mubsaril, Pak Samuel Pasaribu, Pak Vinius Andi, kemudian Pak Jasyanto, kemudian ada Kak Ida Masar, Pak dan yang lainnya. Yang kami hormati perwakilan dari UI S2JB dan juga PLN S2JB, Pak Andi Azmi dari Ketipusri atau jurusan, serta Bapak Ibu dosen dan para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita mulai kembali hari ini. Tadi setelah tadi kita bersama-sama mendapatkan pengetahuan tentang penulisan atau pembuatan RPS. Siang ini kita akan berdiskusi bersama dengan mitra kita yang dari PLN dan dari Pusri yang hadir hari ini. Kemudian juga ada dari kampus-kampus lain yang seperti dari Muhammadiyah, dari MDP, dari Trinity. Kemudian ada juga dari ibu dari ketua jurusan dari Universitas Lampung. Kita akan berdiskusi untuk mengisi kira-kira project based learning dan juga case based metodenya yang dari LPS, beberapa mata kuliah yang ada di jurusan teknik elektro, agar kita bisa membuat itu ke dalam LPS-nya. Nanti setelah ini ada ketua jurusan teknik elektro akan memaparkan sedikit tentang silabus mata kuliah yang rencananya akan dibuatkan project based method dan juga case based method. Kami juga memohon kepada bapak-bapak dari perwakilan PLN dan juga dari Pusri serta advisory board, dan juga nanti kami akan meminta sedikit pengalaman dari Bapak Ibu dari akademisi dari Universitas Mitra, pengalaman menerapkan case based method dan project based method itu seperti apa di kampusnya masing-masing, yang mungkin akan dapat kami tiru atau kami samakan atau kami pelajari juga, dan semoga bisa kita terapkan bersama di jurusan Teknik Elektro Universitas Sriwijaya. Mungkin sedikit saja dari saya, sambutan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Bakti Yudo Suprapto STMT atas kata sambutannya. Acara selanjutnya adalah paparan ketua jurusan dan juga ada pemaparan stakeholder yang akan dimoderatori. Maka dari itu kami akan mengundang kepala jurusan kepada Bapak M. Abu Bakar Siddiq STM PhD untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya kami juga mengundang perwakilan dari PT PLN dan juga PT Pusri yang hadir secara offline untuk naik ke atas panggung, dan juga kami mengundang moderator dari oleh Ibu Dr. Syarifah Fitria ST. Baik, Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk ke atas panggung. Sesi selanjutnya akan saya serahkan ke Ibu Dr. Syarifah Fitria ST. Kepada Ibu, saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung kembali Bapak Ibu yang hadir langsung maupun yang melalui Zoom. Semoga Bapak Ibu masih semangat sampai siang hari ini mengikuti untuk siang hari ini forum group discussion pengembangan kurikulum yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Telah bergabung bersama kita di sini dari perwakilan industri dan universitas. Dari perwakilan industri di sini sudah hadir bersama kita ada dari PT Pusri. Selamat siang Pak. Ada dari PT PLN. Selamat siang Bapak. Dan di sini juga ada perwakilan dari universitas. Ada dari Universitas Muhammadiyah Palembang, ada Universitas Tridinanti, ada Universitas MDP, dan ada Universitas Lampung yang sudah bergabung baik hadir langsung maupun dari Zoom. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami di sini, dan ada perwakilan dari Advisory Board untuk yang sudah bergabung juga siang ini melalui Zoom. Selamat siang Bapak Ibu ya, semoga masih semangat mengikuti kegiatan kami siang hari ini. Adapun tujuan workshop dan FGD hari ini, forum group discussion, adalah untuk mendiskusikan topik-topik atau permasalahan yang ada di institusi atau industri untuk pengembangan kurikulum, terutama pada kelas yang menggunakan pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif berbasis case method dan project based method yang akan diterapkan di jurusan teknik elektro, sehingga kebutuhan industri terhadap kompetensi lulusan dari jurusan teknik elektro dapat terpenuhi. Untuk yang pertama, ini di samping saya ada ketua jurusan teknik elektro. Selamat siang Pak Abu. Siang. Sudah siap Pak Abu ya untuk paparannya? Untuk yang pertama, dipersilakan kepada ketua jurusan teknik elektro untuk memberikan paparan mengenai kurikulum yang ada di teknik elektro yang dapat menggunakan case based dan project based method Pak Abu. Kepada Bapak Muhammad Abu Bakar Siddiq, STMM, PhD IPU, dipersilakan Pak Abu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sebelum kepada materi kuliah, apa saja yang kemungkinan bisa kita lakukan kerjasama, ya, dan mungkin paparkan dulu ini terkait dengan dokumen kita ya, pelaksanaan FGD ini ya Pak ya, izin ada masuknya ke mana ini? Langsung tidak salah ya, ini Pak ya, tidak apa-apa Pak ya, barangkali nggak usah share screen sini. Baik, saat ini kita pada kondisi di mana universitas mempunyai satu tanggung jawab yang cukup besar Pak, dengan tantangan ini bagaimana kita dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Kan sumber daya manusia yang unggul ini tentunya dapat kita hasilkan dengan pola pendidikan yang juga unggul gitu ya. Salah satu apa yang mendapat kita jadikan indikator adalah bahwa sistem pembelajaran itu harus terus berinovasi, kemudian dia harus juga adaptif terhadap perubahan, khususnya perubahan di dunia industri, yaitu dunia yang kelak nanti mereka setelah menamatkan pendidikannya di bangku kuliah ya, mereka tentunya akan terjun ke dunia industri. Nah, salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan membuat dengan metode berbasis case based atau problem based. Nah, metode inilah yang saat ini diakui dapat meningkatkan tentunya keunggulan dan kompetensi mahasiswa perguruan tinggi yang kelak nantinya akan menghadapi dunia kerja. Dari situ kami kan dulu kita juga pernah berjumpa Pak, kami dari jurusan elektro itu mendapatkan hibah terkait kurikulum
yaitu kurikulum yang adaptif seperti ini, inovatif dan kolaboratif. Tadi ada ininya. Jadi di sini kami ingin tentunya ujungnya adalah kita akan coba membahas bagaimana kelas ini, kelas yang adaptif, kolaboratif dan inovatif ini dapat berjalan beriringan dengan industri di situ. Jadi bentuknya barangkali adalah bagaimana problem atau permasalahan atau juga kasus-kasus tertentu ya yang bisa barangkali kita jadikan bahan untuk mahasiswa kita ya. Jadi kita mempunyai beberapa mata kuliah tentunya, dan selama ini kita tahu dalam sistem pembelajaran yang kita miliki kadang-kadang tidak ada link and match-nya dengan industri. Kita yang di perguruan tinggi jalan aja ngajar, pokoknya ini terserah nanti kamu kepake atau tidak gitu ya. Nah jadi di sini ke depan itu tentunya kita ingin apa yang dipelajari itu kasus tersebut misalnya bisa kita kerjasamakan, kita kolaborasikan untuk kita mendapatkan solusi. Jadi di sisi mahasiswa mereka bisa langsung berhadapan dengan permasalahan apa yang di industri, dan tentunya industri juga bisa mendapatkan barangkali keuntungan bagaimana kasus-kasus atau problem-problem tertentu bisa dibantu penyelesaiannya dari sisi mahasiswa dan juga dari sisi dosennya. Nah ini ada beberapa mata kuliah Pak yang ini ya yang sudah coba kami susun gitu ya Pak ya ini, atau mau kalau ini boleh di stream ini di Zoom, lewat Zoom ya belum saya belum oke. Izin Pak ya sebentar saya ini kan sudah di bagian ini ya materi. Berapa menit waktu yang diberikan Pak Boni? 10 menit cuman ya? Oh, berarti cukup. Tidak bisa? Oh, tahu Pak. Izin Pak sebentar, ininya ada masalah dengan jaringan. Bisa? Bisa. Belum bisa. Siapin tampilkan. Lagi remote internetnya semua jadi. Belum bisa. Mohon Bapak Ibu ya, ada kendala teknis sedikit ya. Kalau join ini link ini bisa bagian F itu.
Oke, bagian F barangkali Bu Sarif. Ini materinya bagian F, nggak berapa. Oh. Bagian F, Pak Panji, tolong di zoom. Yang F ya, ada materi, ada beberapa mata kuliah. Kita tolong di zoom. Yang F. F ya, oke, turun dikit. Turun tadi ada A ya, bagian nomor 3. Bisa, oke. Agak di zoom biar kelihatan. Baik, di sini kita bisa lihat ada beberapa mata kuliah yang kami usulkan sebenarnya kepada pihak industri, barangkali bisa untuk kita lakukan kolaborasi ya, dalam ininya sebagai case based dan project based method, yaitu adalah instrumentasi industri ya, otomasi industri, kemudian ada robotika, mesin-mesin listrik, analisa gangguan, kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, perencanaan sistem kelistrikan, distribusi sistem tenaga listrik, ini maksudnya smart city, internet of things, jaringan telekomunikasi, perancangan teknologi informasi dan perancangan jaringan telekomunikasi. Jadi di jurusan teknik elektro ini Pak, kita ada 3 konsentrasi, yaitu TTL, teknik tenaga listrik, kemudian ada kendali dan komputer, dan ketiga itu ada telekomunikasi dan informasi. Jadi ketiga-tiganya itu terrangkum ya, ini mata kuliah ini adalah mata kuliah dari ketiga konsentrasi tersebut. Kemudian kami pilah-pilah itu, dan di sini kami coba tawarkan barangkali kita bisa lanjut kemudian untuk pelaksanaan case based atau project based method ya. Jadi barangkali itu dulu barangkali yang kita ini kan dari sisi kami ya Pak ya, terkait mata kuliahnya. Barangkali bisa kita mintakan tanggapan barangkali atau kita diskusikan ke depannya. Itu dulu paparan mungkin dari saya. Ininya, terima kasih. Saya kembalikan kepada host Ibu Sarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Abu Bakar Siddiq untuk penjelasannya sekilas tentang mata kuliah, terkait mata kuliah yang akan didiskusikan untuk kedepannya. Oke, mohon bantuan untuk di mute aparatur. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Untuk yang selanjutnya kami mintakan kepada pihak industri terlebih dahulu, kami mintakan kepada Bapak Andri Asmi dari PT Pusri untuk memberikan masukan Pak ataupun paparan kepada jurusan teknik elektro dalam rangka untuk kurikulum, untuk pengembangan kelas kurikulum yang berbasis case based method dan project based method Pak. Kepada Bapak Andri Asmi kami persilakan Pak. Ini Pak. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Sriwijaya Pak Haji Abu Bakar. Yang saya hormati Bapak Ibu para dosen, kemudian semua undangan yang hadir pada acara FGD ini, baik secara daring maupun yang hadir secara offline. Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih Pak, karena pada hari ini kami diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi Pak di dalam FGD ini, di mana kalau tidak salah ini tujuannya adalah untuk menyempurnakan Pak ya, menyempurnakan kurikulum dari Teknik Elektro Unsri yang nanti tentu ini agar menjadi inline dengan apa yang diharapkan untuk lulusannya nanti gitu ya, sehingga apa istilahnya link and match Pak ya, antara di bangku kuliah dengan industri yang nyata setelah tamat dari kuliah nanti. Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu Pak ya, karena saya bukan alumni elektro, jadi mohon maaf ini kalau bahasanya nanti agak sedikit berbeda gitu ya. Saya alumni teknik kimia kebetulan. Kalau Pak Adi nanti dari PLN ini asli teknik elektro Bu. Jadi ini memang pas ini saya duluan, jadi nanti dikoreksi oleh Pak Adi. Saya ini teknik kimia, jadi kalau bahasanya nanti ke reaksi takutnya gitu kan. Memang menarik, walaupun saya bukan teknik elektro, tetapi di Pusri itu sendiri saya tidak akan memaparkan kecuali nanti mungkin jika dibutuhkan gitu ya, karena memang tidak kita persiapkan paparan khusus Pak Haji. Tapi Pusri sebagai gambaran, kita industri yang cukup besar dan cukup kompleks. Jadi kita banyak sekali menggunakan sistem-sistem yang berkaitan dengan kelistrikan, instrumentasi dan lain-lain. Jadi kalau lihat dari 3 konsentrasi utama tadi, situ ada teknik tenaga listrik ya, TTL. Ya ini menjadi bagian utama dari pabrik kami. Karena di Pusri yang paling kita takutkan itu, yang menjadi momok bagi kita itu adalah listrik. Nah, listrik ini menjadi hal yang paling kami takuti. Karena ketika listrik ini bermasalah, itu semua plan itu jadi bermasalah. Karena kami sangat tergantung dari listrik, karena ibaratnya listrik ini ya sarafnya lah gitu ya kalau di manusia. Jadi ketika tersumbat ya bisa stroke gitu kan, ada yang bisa langsung game over, kira-kira seperti itu. Jadi memang yang paling kami khawatirkan itu adalah kelistrikan. Nah kemudian kendali dan komputer. Jadi terkait dengan pengendalian komputer juga kami menggunakan sangat masif di perusahaan kami. Nah kemudian yang telekomunikasi dan informasi. Jadi semuanya ini terpakai di Pusri. Nah saya mungkin memberi gambaran secara luas dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti mungkin bisa diambil sebagai sebagai referensi lah. Kira-kira apa nanti yang tepat atau yang mungkin bisa diimprove terkait dengan pendalaman atau materi perkuliahan yang perlu didapat ketika di bangku kuliah. Sekarang yang menjadi isu yang paling santer hampir di semua industri di dunia ya, terutama Indonesia, negara berkembang terutama, kalau di negara-negara maju sudah lama gitu ya, terkait dengan dekarbonisasi. Nah ketika kita bicara dekarbonisasi, pabrik Pusri, termasuk PLN ya, kita semua mungkin lebih dari 80% kita menggunakan energi fosil. Maka sekarang di Pupuk Indonesia Group kita diwajibkan itu untuk mulai melakukan kegiatan dekarbonisasi. Dan salah satu solusi yang paling sederhana adalah ahlinya dari teknik elektro Pak, yaitu solar cell. Nah ini solar cell ini sedang digadang-gadang menjadi solusi yang paling dekat gitu ya, solusi yang paling dekat, yang paling mudah kita lakukan saat ini. Nah, karena nanti saya akan cerita juga kalau di
Pusri, pabrik petrokimia yang memproduksi amonia dan urea itu ada yang lebih besar lagi. Jadi solar cell itu menjadi hal yang sekarang jadi primadona lah di dunia industri. Karena nanti ketika kita gagal dalam melakukan dekarbonisasi, maka kita akan kena penalti, kita harus bayar. Jadi industri-industri itu akan bayar nanti ketika mereka tidak melakukan proses dekarbonisasi. Nah, solar cell ini mungkin sudah masuk ya di dalam mata kuliah. Tapi kalaupun belum gitu ya, ataupun kalau sudah, ini perlu ditingkatkan lagi. Sekarang sering itu ada seminar-seminar tentang baterai gitu ya. Solar cell sudah banyak ditemukan bagaimana cara menyerap energi mataharinya menjadi energi listrik, tetapi yang menjadi kendala sekarang terkait dengan baterai. Sudah mulai muncul banyak mobil listrik, tetapi baterai menjadi kendala. Jadi orang tidak berani bawa mobil listrik yang sudah ada di Jakarta dibawa ke Palembang. Mereka takut nanti mogok di jalan, nggak ada tempat untuk ngecas baterai, dan baterainya belum bisa bertahan untuk jarak yang cukup panjang. Nah, itu terkait dengan dekarbonisasi. Terus ke depan lagi kalau boleh cerita terkait dengan industri, kita juga dikejar oleh industri hijau gitu ya. Jadi istilahnya kalau kami pabrik amonia itu memproduksi amonia itu 80% kami mengkonsumsi gas bumi atau energi fosil sebagai bahan baku dan sebagai bahan bakar. Nah, ke depan ini kita mulai bicara energi industri biru ya. Industri biru itu adalah ketika kita melakukan carbon capture. Jadi ketika hasil pembakaran yang menghasilkan CO2 yang nanti akan menjadikan efek rumah kaca, pemanasan global, ini harus diserap oleh industri dengan teknologi CCUS misalnya ya. Jadi carbon capture kemudian kita utilisasi. Nah, ini energi industri biru. Tetapi ke depannya mungkin di 2040 ke atas itu kita diwajibkan untuk ke green ammonia namanya. Nah, ketika bicara green ammonia, ini betul-betul kita tidak diperkenankan untuk menghasilkan amonia itu dari gas alam. Tetapi hidrogennya kita ambil dari elektrolisa air. Nah, ini tantangan yang cukup besar. Cuma kalau sekarang kan ini sangat tidak reliable ya, karena biaya untuk elektrolisanya jauh lebih besar dibanding dengan harga amonia yang dijual. Ya mungkin karena teknologinya masih sangat langka. Nah, tapi kedepannya mau tidak mau. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom. Di sini telah hadir ada Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Profesor Insinyur Zainuddin Nawawi. Terima kasih banyak Prof untuk kehadirannya melalui Zoom. Ada yang ingin disampaikan Prof sebelum ditutup? Cukup, sudah bagus semua. Banyak masukan, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Prof untuk masukannya juga Prof. Terima kasih kepada Pak Bob Saril yang sudah hadir di Zoom. Terima kasih kepada Pak Ilham Hasan, Bu Herlina Wati, wakil dari Universitas Lampung. Terima kasih kepada Bapak Adios yang sudah hadir di Zoom. Dan ada Bapak Muhammad Isman dan ada Pak Filius dari PT Pusri yang hadir melalui Zoom. Dan di sini ada Pak Samuel Pasaribu yang sudah memberikan masukannya dari PT Telkomsel. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah hadir melalui Zoom dan Bapak Ibu yang sudah hadir melalui offline di Hotel Emilia, dan terima kasih kepada perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas MDP. Terima kasih dari perwakilan dari Universitas Tridinanti. Terima kasih juga kepada PT PLN, Bapak Adi dan Bapak Andri dari PT Pusri dan Pak Yayen dari PT PLN yang sudah hadir langsung di sini. Terima kasih banyak Bapak-bapak sekalian dan Bapak Ibu dosen yang lainnya. Dari saya undur diri. Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Oke, saya diminta untuk pantun lagi, Bu. Oke, baik, Ibu. Pantunnya agak dadakan, Ibu ya. Nanti tolong dibilang cakep biar agak lebih semangat, Bapak Ibu ya. Oke, belum, Pak, belum. Kita tutup dulu ya, Bapak Ibu ya. Semoga masih semangat. Tak ada pantun, tak ada puisi. Oke, matur nuwun, terima kasih, Bapak Ibu.
Oke, terima kasih dari saya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Abu Bakar dan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Saya kembalikan ke MC. Silakan Mbak. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri kita dari PT PLN, Pak Adi Herlambang, selanjutnya dari PT Pusri, Pak Andri Asmi, dan juga dari Ketua Jurusan kita, Bapak M. Abu Bakar Siddiq, STM, PhD. Selanjutnya adalah penyerahan plakat sebagai tanda penghargaan dari Jurusan Teknik Elektro. Plakat akan diserahkan yang pertama dari Bapak Dr. Bakti Yudo Suprapto, STMT, ke PT PLN. Dan juga kami mengundang Bapak Yeyen Mulyono untuk ke atas panggung untuk menerima plakat bersama dengan Pak Adi Herlambang. Panitia dokumentasi harap Ketemu waktu pas di PLN, lalu saya lupa. Sama Pak Deris waktu itu. Iya, Pak Deris itu. Baiklah, selanjutnya adalah penyerahan plakat dari PT Pusri yang akan diserahkan oleh Bapak M. Abu Bakar Siddiq, STM, PhD, kepada Bapak Andri Asmi. Oke. Siap. Saya lihat Pak foto. Boleh foto bersama dulu Pak Yeyen Mulyono, ke atas panggung lagi. Moderator. Moderator melok loh. Masalah aja. Pak Cib ikut. Iya. Di pinggir Pak. Oh, pinggir. Ya. Oke. Ya, terima kasih semua Pak. Baiklah, acara selanjutnya adalah penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bakti Yudo Suprapto, STMT. Kepada Bapak Bakti, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sriwijaya, yang kami hormati Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Sriwijaya, yang kami hormati Pak Ketua Tim Advisory Airport beserta tim, yang kami hormati Bapak dari perwakilan PT Pusri dan juga PT PLN, serta Bapak Ibu dosen, serta Bapak Ibu perwakilan dari Universitas MDP, Universitas Muhammadiyah dan juga Universitas Trinity yang kami hormati, Bapak Ibu dosen dan segenap seluruh undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini sampai saat ini kita telah menyelesaikan forum group discussion, dan pagi tadi juga kita sudah selesai workshop pembuatan RPS. Apa yang kita dapatkan hari ini merupakan suatu pembelajaran, suatu bekal, suatu acuan untuk kita, khususnya bagi jurusan elektro, untuk menyusun suatu kurikulum yang kolaboratif, inovatif, dan adaptif. Jadi tugas kita masih berat. Habis ini bukan selesai acara, tapi banyak agenda-agenda yang harus kita kerjakan, kita rapatkan bersama guna menyusun kurikulum yang kita inginkan, yang seperti diarahkan dalam program hibah ini. Jadi saya berterima kasih juga atas kehadiran khususnya pada perwakilan dari Industri dan PT PLN. Terima kasih kesediaannya datang, kesediaannya untuk memberikan masukan-masukan guna tercapainya tujuan dari kurikulum kami yang nantinya akan bersifat kolaboratif, adaptif, dan
lain, ada advisory board yang kami banggakan. Kami juga terus akan meminta bantuan, nasihat-nasihat dan juga diskusi-diskusinya di masa-masa yang akan datang. Khususnya mungkin akan kita adakan rapat bersama dari jurusan teknik elektro, dosen-dosen di jurusan teknik elektro dan juga tim advisory board guna menyusun yang lebih baik lagi dari kurikulum kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terus khusus juga untuk panitia yang telah capek-capek, sibuk-sibuk dari kemarin-kemarin, kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Pada Allah saya mengampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, mohon pamit. Baik, terima kasih Pak Zainul. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta workshop rencana pembelajaran semester Teknik Elektro Universitas Sriwijaya. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan acara. Saya Adara Putri Zieta, undur diri, tercicip tekwan sama pempek nasi. Daun salam dimasak dalam sayur katup. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat My Unsri, kembali lagi dengan saya Salsabila Putri selaku host pada wawancara kali ini. Oke, baiklah teman-teman semua. Sekarang saya sudah bersama Bapak Muhammad Abu Bakar Siddiq selaku Ketua Jurusan dari Teknik Elektro Universitas Sriwijaya. Halo Bapak, apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan sukses Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik Pak. Kalau begitu langsung saja nih, Salsa punya pertanyaan nih, biar teman-teman dari My Unsri ini tahu nih harapan dan tujuan Bapak setelah diadakannya workshop hari ini nih Pak. Baik, halo semuanya ya. Tentu saja dari hari workshop kita pada hari ini kita berharap ya kurikulum kita ke depan itu jauh lebih baik dan tentunya dapat menghasilkan alumni-alumni kita yang unggul ya dengan tema bahwa kita akan membuat kurikulum yang adaptif, kolaboratif dan inovatif ya. Tentunya kita berharap ya dengan masukan, dengan kerjasama ya dengan dunia usaha, dunia industri, kita akan menghasilkan alumni-alumni yang dengan cepat gitu ya dan dapat dimanfaatkan oleh dunia industri. Oke, baiklah teman-teman My Unsri semuanya. Dengan adanya diadakannya workshop kali ini tuh harapan Bapak tuh tadi sebagai agar alumni kita lulusan dari teknik elektro ini menjadi alumni yang unggul gitu ya Pak, menghadapi dunia kerja ke depannya yang secara langsung seperti itu Pak ya. Oke, baiklah Pak. Setelah juga diadakan acara ini Pak, sistem pembelajaran seperti apa nih Pak yang akan Bapak terapkan khususnya di jurusan teknik elektro kita ini Pak? Baik, terkait sistem pembelajaran saat ini kita diminta untuk melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Tentunya ini merupakan acara ini dan kurikulum ini adalah pelengkap ya, sebagai pelengkap daripada program pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana nanti mahasiswa itu ya dengan penerapan problem based dan case based method ini tentunya lebih familiar, lebih terbiasa ya dengan permasalahan dan dapat dengan melatih intuisinya ya, untuk mencari solusi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia industri.
Oke, berarti agar para mahasiswa jurusan teknik elektronik lebih terbiasa untuk mengatasi masalah-masalah khususnya di industri seperti itu Pak ya. Jadi, karena notabene kita ini dari elektro rata-rata pasti masuknya ke industri seperti itu Pak ya. Iya, karena kan kita menginginkan apa yang kita pelajari itu tentunya di realnya seperti apa, gitu ya, real permasalahannya seperti apa sih yang kita hadapi sebenarnya. Nah, jadi di sini misalnya ada industri itu kita bisa adopsi langsung ke kurikulum kita. Solusinya apa? Bisa didiskusikan antara orang-orang yang mungkin di industri aja pakar-pakarnya ya. Kita tahu kan di industri kadang-kadang ada orang-orang yang hebat gitu. Nah itu bisa didiskusikan dikombinasikan dengan dosen-dosen kita yang juga pakar-pakar di dalam bidang tertentu dalam bidang itu gitu. Sehingga mahasiswa itu dapatnya dari kurikulum itu menghasilkan satu produk yang tadi kita inginkan, mahasiswanya unggul baik dari segi pemahaman mereka tentang apa itu ada di lapangan dan bagaimana solusi permasalahan yang ada gitu. Oke, seperti itu Sobat My Unsri, dengan diadakannya pembelajaran pengetahuan baru tentang kurikulum baru itu membuat kita menjadi lebih unggul, membuat lulusan-lulusan dari jurusan teknik elektro ini menjadi lebih unggul agar dapat tahu problem yang akan mereka hadapi in the real life, di kehidupan langsung yang akan mereka hadapi di industri nanti ke depannya seperti itu Pak ya. Oke, Pak, boleh disampaikan kepada sobat-sobat My Unsri yang ada di rumah yang sedang menonton khususnya pesan dan kesan yang ingin Bapak sampaikan setelah diadakannya workshop pada hari ini Pak. Baik, setelah hari ini ya kita banyak berdiskusi ya, dan tadi pagi kita udah melaksanakan workshop rencana pembelajaran semester. Tentunya ke depan kita akan jadikan itu sebagai bahan untuk memperbaiki RPS kita yang sudah, rencana pembelajaran semester kita yang sudah ada gitu ya. Kita akan bisa susun supaya dia lebih tertata ya. Dan selanjutnya dari situ kita tadi siang sudah melaksanakan focus group discussion. Kita diskusi bersama secara offline dengan industri, ada dari PLN ya, ada dari Pusri yang datang offline, online ada dari Telkomsel, juga kebenaran ada Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan Pak Bob Saril yang hadir online ya. Juga dari praktisi-praktisi lainnya kita juga mengundang dari universitas swasta yang ada di Palembang, MDP, Muhammadiyah, ada Tridinanti yang hadir, juga dari Unila gitu ya. Nah jadi ke depan mudah-mudahan langkah ini bisa kita lakukan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi ya, perkembangan dunia di industri yang kita dengar tadi. Di industri itu kadangkala sangat cepat perubahan yang terjadi, dan bagi mahasiswa ya, mereka juga bisa dengan cepat belajar mengetahui perubahan ya, teknologi terbaru yang ada di dunia industri ya. Jadi harapan kita, marilah kita sama-sama, kalau kami dari sisi jurusan tentunya kami akan berusaha, dosen-dosen dan seluruh staf akademik akan berusaha sebaik mungkin untuk terus update ya. Update itu ini baik knowledge ataupun kita punya jaringan atau itu kolaborasi kita. Nah, tinggal di sisi mahasiswa, silahkan kalian manfaatkan sebesar-besarnya. Kita lihat sekarang industri itu udah begitu terbuka ya, industri sudah begitu terbuka. Sekarang mereka welcome dengan kita. Ini juga ada jalan kita memperkenalkan diri ya. Kalau dari sisi kita dari jurusan teknik elektro ataupun Unsri, mereka udah kenal nih, Unsri ini ternyata memiliki juga potensi-potensi tertentu dan kita dapat bekerja sama dengan baik ke depannya. Silakan manfaatkan
Kita gunakan plafon ini, kita gunakan ini untuk kemajuan kita bersama. Oke, baiklah Siap. teman-teman sobat My Unsri, itulah pesan dan kesan yang disampaikan oleh Bapak Abu. Semoga kita semua dari jurusan Teknik Elektro dan yang lainnya menjadi jurusan yang terbaik. Amin. Amin. Oke, baiklah sobat My Unsri, itulah wawancara kita pada kali ini bersama Bapak Muhammad Abu Bakar Siddiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat My Unsri, itulah tadi liputan kita pada hari ini meliputi acara kita, yaitu pembuatan rencana pembelajaran semester atau RPS dan forum group discussion. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video.